Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bos Risto Channel guys. Kali ini Bos Risto akan membahas sharing pengalaman mengenai jenis pegawai Bose yang harus diberhentikan atau dipecat dari Ristonya Bose. Jadi gini guys ya, ketika kita membuka sebuah resto, tentu kita membutuhkan pegawai ya. Kecuali Anda membuka rumah makan yang sifatnya rumahan ya, rumah makan rumahan, mungkin Anda bisa dikelola dengan Anda sendiri, mungkin istri atau keluarga. Namun demikian jika Anda membuka resto, mau tidak mau Anda harus mencari pegawai untuk membantu Anda. Nah, dalam perjalanan menjalankan bisnis restoran ya, Bose sudah sering kali memberhentikan pegawainya Bose ya. Jadi itu hal yang tidak bisa dihindari guys. Kita harus melakukan pemberhentian ya dengan tidak hormat, alias dipecat. Jadi ada beberapa hal yang membuat Bose harus memecat pegawai Bose ya. Jadi kalau yang pertama ini bagi Bose ya, restonya Bose itu faktor kejujuran terhadap keuangan itu adalah faktor utama untuk bisa bertahan di restonya Bose. Artinya Bose tidak mentolerir segala macam bentuk ketidakjujuran. Cukup banyak korban dari pemecatan alias dalam kaitan karena tidak jujuran tersebut guys. Bose pernah memecat manajer Bose ya karena tidak jujur. Kadang-kala tidak jujur hanya masalah-masalah sepele guys. Kadang-kala untuk misalkan ongkos-ongkos transportasi umum, kemudian membawa bahan-bahan masakan dari dapur resto bawa ke rumah ya, itu level manajer itu kejadian seperti itu, dan juga menerima pemberian dari supplier. Jadi Bose pernah memecat seorang manajer di daerah Depok itu karena faktor ketidakjujuran seperti yang Bose sampaikan tadi guys. Nah, mungkin Anda langsung bertanya, mungkin level manajer itu karena memang Anda kurang gajinya ya. Tidak guys, gajinya sudah lebih dari cukup menurut Bose waktu itu. Bahkan sudah diberikan fasilitas sepeda motor oleh restoran Bose. Tapi tetap saja namanya karakter ya, itu namanya sulit. Kemudian Bose juga pernah memecat kasirnya Bose resto. Memecat kasir dan itu masih family Bose. Itu masih family lah ya, family cukup dekat Bose. Bose pecat itu ya, walaupun sempat ada mengakibatkan kekurang harmonisan Bose dengan keluarganya Bose, orang tuanya dia. Tapi apa boleh buat, karena Bose tidak mentolerir namanya ketidakjujuran ya. Rupanya dia dengan berbagai macam cara, intinya adalah pemasukan di kasir itu ada sebagian uang yang kemudian dia ambil ya. Laporannya seolah-olah sudah benar, namun demikian ada sebagian uang yang ternyata dia ambil untuk kepentingan dia sendiri ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga guys, ada kejadian di mana Bose memecat supervisor atau kepala cabang restonya Bose. Itu akibat dari yang bersangkutan itu mengambil uang kas tanpa seizin manajemen atau seizin Bose. Nah, itu diberhentikan. Levelnya sudah kacap, gajinya sudah sangat mantap ya. Bekerja ikut Bose sudah mungkin lebih dari 10 tahun, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah dia ada permasalahan atau tergiur apa gitu ya. Kemudian dia mengambil uang 1 juta waktu itu dan ketahuan. Nah, dari ketiga contoh tersebut ya, dan masih ada contoh-contoh lain sebenarnya, tapi ketiga contoh tersebut bahkan dari level misalkan kasir biasa, kemudian level kacap atau supervisor, dan sampai level manager. Artinya bahwa kerawanan keuangan di sebuah usaha restoran itu sangat besar ya guys ya. Jadi
Jikalau kita menjalankan sebuah usaha restoran atau rumah makan, kita harus betul-betul antisipasi tentang ketidakjujuran, guys. Ya, belum lagi nanti dari bagian pengadaan ya, yang dibahas oleh Bose di video lainnya. Ya, silakan cari di playlistnya videonya Bose, ada di situ tentang supplier nakal. Jadi biasanya adalah terjadinya kebocoran-kebocoran atau markup atau korupsi ya, itu di beberapa lini, guys. Yang pertama itu misalnya bagian pengadaan ya, pengadaan itu markup harga. Kemudian di bagian kasir itu mungkin manipulasi ya terhadap transaksi yang masuk, dimanipulasi. Ada juga misalkan nanti bagian supervisor ketika dalam hal misalkan setoran dan laporan harian bisa dimainkan gitu, otak-atik. Bahkan itu level manager pun juga ada yang bermain dengan mengambil baik itu uang dari kas restoran maupun bahan-bahan mentah ya, guys. Itu beberapa contoh kerawanan di rumah makan seperti itu, guys ya. Dan pernah juga Bose itu ada ya yang menjual juga nih, ingat lu kan nih, ada yang menjual menu tapi di luar struktur atau alur bisnis. Jadi dia membuatkan menu-menu dijual sendiri di luar gitu kan, kurang ajar itu, guys. Jadi dia membungkuskan gitu menu-menu dijual di luar, tidak melalui kasir. Jadi duitnya diambil sendiri. Itu bagian produksi dapur, itu juga pernah kejadian di restorannya Bose. Ya. Tapi intinya tadi itu, guys ya, kembali lagi bahwa jika Anda mau menjalankan bisnis restoran atau rumah makan itu harus betul-betul hati-hati terhadap atau antisipasi terhadap ketidakjujuran dari pelanggan. Harus berhati-hati, kita tidak boleh seuzon, tetapi kita harus betul-betul ada yang pengawasan yang ketat ya. Pengawasan itu bisa dilakukan dengan misalkan ya sidak ya, seperti dilakukan oleh Bose. Ada liputan juga video tentang sidak ya Bose, kunjungan ke resto Bose secara mendadak. Ada juga kemudian ada pengawasan melalui CCTV, itu juga ada video tersendiri ya, guys, pemanfaatan CCTV untuk pengawasan resto. Dan kemudian juga adanya arahan atau rapat komando, itu juga ada liputan khusus, guys, di channelnya Bose Resto ini. Jadi paling tidak dengan 3 cara tersebut kita akan terus memantau dan mengontrol, melakukan pengawasan terhadap sistem kerja baik pegawai maupun sistem alur kerjanya di restonya Bose. Jadi demikian, guys ya. Terus kemudian hal yang lain apa berkaitan dengan ketidakjujuran itu? Kalau menurut Bose sih, mohon maaf ya, guys ya, mohon maaf dengan sangat itu. Kalau kenapa kok Bose itu kejam sekali kalau menemukan ketidakjujuran langsung dipecat? Karena menurut Bose itu faktor orang kalau sudah tidak jujur, guys, sudah suka mengambil-ngambil, itu menurut Bose itu udah sulit sekali untuk dirubah ya, guys. Menurut pengalaman Bose gitu, jadi lebih baik Bose langsung memecat, memberhentikan pegawai yang tidak jujur itu daripada Bose nanti berisiko lagi kehilangan di masa depan, karena itu rawan sekali, guys, rawan sekali, dan itu bisa terulang dan terulang. Itu juga menurut pengalaman Bose, Bose pernah dulu memaafkan ketidakjujuran misalnya seperti itu, tapi ya mohon maaf, ternyata mungkin masih menjadi karakter pegawai tersebut gitu. Jadi ya dipecat saja. Ya itu, guys ya, pegawai nakal itu yang dipecat, yang harus dipecat itu adalah menurut Bose ada yang tidak jujur. Soal pelanggaran pegawai yang lain ya, itu juga pasti ada, guys. Namanya pegawainya Bose hampir 300 orang ya, dari 6 resto ya. Tentu banyak sekali perilakunya. Ada yang mungkin datangnya kadang terlambat, ada yang suka main HP atau main game ketika kerja, ada yang suka berantem gitu sama pegawai lain, atau suka keras kalau ngomong gitu ya, semacam-macam lah. Tapi hal-hal tersebut itu masih lebih ringan daripada ketidakjujuran ya. Dan kalau untuk yang lain-lain nanti kita bisa mungkin bahas di video lainnya, guys ya, untuk nanti ngobrol dengan manajernya Bose bagaimana menyikapi pegawai nakal. Untuk sementara kali ini video Bose cukupkan, guys ya, dan semoga ada manfaatnya. Nanti ketemu di video berikutnya.
Salam sehat selalu. Wassalamualaikum dan hidup madeng.